Dalam video ini, kita akan memperhatikan transformasi kedelai menjadi tempe. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pencucian dan penyortiran. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang melekat maupun tercampur di antara biji kedelai. Pembersihan dilakukan dengan cara memungut dan membuang bahan-bahan asing yang tercampur dengan kedelai. Kegiatan ini sekaligus dibarengi dengan pencucian bahan baku kedelai. Biasanya di dalam biji kedelai tercampur kotoran seperti pasir atau biji yang keriput dan keropos. Proses penyortiran bertujuan untuk memperoleh produk tempe yang berkualitas, yaitu dengan memilih biji kedelai yang bagus dan padat berisi. Pencucian dapat dilakukan beberapa kali hingga air sisa cucian sudah tidak kotor lagi. Selanjutnya adalah proses perendaman. Proses perendaman ini dilakukan kira-kira sekitar 5 jam. Proses perendaman ini bertujuan untuk memberikan air ke dalam biji kedelai atau yang disebut dengan hidrasi, sehingga biji kedelai menjadi lebih besar. Kulit mudah terlepas dan yang paling penting dalam hidrasi ini adalah kandungan air dalam kedelai cukup atau memenuhi syarat untuk pertumbuhan kapang atau rhizopus. Dapat kita lihat perbedaan antara kedelai yang sudah direndam dan sebelum direndam. Selanjutnya adalah perebusan yang pertama. Perebusan ini bertujuan untuk menonaktifkan tripsin inhibitor yang ada di dalam biji kedelai dan untuk mengurangi bau langu dari kedelai tersebut. Dan dengan perebusan ini akan membunuh bakteri yang kemungkinan akan tumbuh selama perendaman. Proses perebusan ini dilakukan di dalam panci yang tertutup dengan menggunakan api kompor yang maksimum hingga mendidih. Ketika mendidih, api kompor dapat kita kecilkan. Selanjutnya dilakukan perendaman yang kedua. Perendaman yang kedua ini dilakukan selama kurang lebih 12-14 jam. Proses perendaman memberi kesempatan untuk pertumbuhan bakteri-bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH dalam biji menjadi sekitar 4,5 sampai 5,3. Kondisi ini memungkinkan terhambatnya pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen dan pembusuk yang tidak tahan terhadap asam. Proses penurunan pH dengan pertumbuhan bakteri mempunyai keuntungan, yaitu pada tahap ini terjadi transformasi senyawa isoflavon dalam kedelai menjadi antioksidan yang lebih aktif. Mungkin pula tumbuh bakteri-bakteri lain penghasil vitamin seperti vitamin B6, B2, niacin, biotin, asam folat, dan pentotenat, bahkan vitamin B12. Setelah melalui proses perendaman selama kurang lebih 12 jam, air rendaman kedelai dapat kita buang. Selanjutnya adalah pengupasan kulit ari dan pencucian. Pengupasan yaitu melepaskan kulit ari dari keping biji kedelai. Proses ini harus dilakukan agar terjadi penetrasi asam dan miselium kapang ke dalam keping biji. Miselium kapang tidak dapat menembus lapisan kulit ari kedelai karena zat tanduk kitin. Pencucian dimaksudkan untuk membuang kulit kedelai yang masih tertinggal karena digunakan untuk memacu pertumbuhan bakteri pada proses perendaman. Pencucian juga dimaksudkan untuk menghilangkan bakteri dan mikroorganisme lain yang tumbuh selama perendaman. Juga untuk membuang kelebihan asam dan lendir yang telah diproduksi. Pencucian ini harus dilakukan sampai keping biji kedelai tidak licin lagi oleh lendir, dan kedelai tidak terlalu asam. Lendir dan bakteri apabila tidak tercuci bersih akan mengganggu pertumbuhan kapang rhizopus, dapat menyebabkan kegagalan produksi. Ini merupakan contoh limbah kulit ari kedelai. Ini merupakan gambaran kedelai yang sudah bersih dari kulit ari dan siap melalui proses selanjutnya. Selanjutnya adalah proses perebusan yang kedua. Proses ini bertujuan untuk memasakkan kedelai, juga sebagai proses sterilisasi untuk mematikan bakteri-bakteri yang tumbuh selama perendaman. Keuntungan dari proses ini adalah tempe akan mempunyai daya simpan yang lebih lama, tidak terasa asam, dan tidak berlendir. Selanjutnya adalah penirisan dan pendinginan. Penirisan dimaksudkan untuk menghilangkan air yang menempel pada biji kedelai. Tidak adanya air yang menempel pada biji kedelai
akan menghambat pertumbuhan bakteri dan mempercepat pertumbuhan kapang. Sedangkan pendinginan untuk mengkondisikan suhu agar sesuai dengan pertumbuhan kapang. Ini merupakan kedelai yang sudah melalui proses penirisan dan pendinginan. Inokulum merupakan bahan yang penting pada pembuatan tempe, karena inokulum pembawa kapang yang akan melakukan proses fermentasi. Jumlah inokulum yang ditambahkan sebesar 0,1% dari berat kering kedelai. Selanjutnya adalah pengemasan. Kemasan diperlukan karena kapang hanya memerlukan sedikit oksigen untuk tumbuh. Bahan pengemasan dapat berupa daun waru dan daun pisang, ataupun plastik. Lubang pada kemasan bertujuan agar oksigen dapat masuk ke dalam kemasan. Pemeraman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi kapang. Pertumbuhan kapang yang baik akan terjadi pada suhu antara 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dengan kelembapan ruangan yaitu 58-64%. Terlalu banyak oksigen akan menyebabkan pertumbuhan kapang yang terlalu pesat. Sedangkan bila oksigen kurang, kapang tidak tumbuh dengan baik.